Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita masih sempat mengadakan presentasi walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hariban kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh, sebagai suri tauladan dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Baiklah, kembali lagi bersama kami kelompok 6 yang insyaallah untuk pekan kali ini kami akan membawakan presentase dengan tema mengidentifikasi kualitas etika politik di Indonesia. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok 6. Yang pertama Muhammad Farid Abdillah, yang kedua Rifka Rahmatul Awaliyah, yang ketiga Putri Awalia Nur, dan yang keempat saya sendiri atas nama Rahmat Hermawan. Baiklah, saya akan membacakan bagian pendahuluan dari presentase kali ini. Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik. Etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya. Kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat di-breakdown dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia. Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik, norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tersusunlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika politik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai etika politik? Yang keempat, bagaimana etika politik di Indonesia mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan yang terakhir, menjelaskan bentuk penyimpangan etika politik yang pernah terjadi di Indonesia selama ini. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah definisi etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Etika politik sebagai ilmu atau cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Materi yang kedua adalah definisi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika yang dimaksud adalah mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang ketiga adalah definisi Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik merupakan cabang etika dan termasuk ke dalam lingkungan filsafat serta mempertanyakan praksis manusia. Etika berkaitan dengan norma moral. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai etika politik mempersoalkan kebaikan dan tanggung jawab manusia sebagai manusia, serta manusia sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, serta
tatanan publik lainnya. Kebaikan manusia sebagai manusia tidak selalu identik dengan kebaikan manusia sebagai warga negara. Keidentikan antara manusia yang baik dengan warga negara yang baik bisa berlangsung dalam suatu negara yang baik atau Aristoteles. Negara yang baik membawa kebijakan manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dibahaskan dengan teman kelompok saya. Baik, di sini saya membahas tentang keadaan etika politik di Indonesia mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Yang terakhir, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power. Adapun bentuk penyimpangan etika politik yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama, money politik, yaitu bentuk pemberian atau janji dengan cara menyuap seseorang agar orang itu tidak menjalankan haknya. Hal ini dalam kasus kampanye. Yang kedua, black campaign atau kampanye hitam, yaitu metode rayuan yang merusak, sindiran atau kabar palsu yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon yang menjadi lawan politiknya, agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal kebijakan publik. Yang ketiga, ada nepotisme, yaitu sikap memihak atau lebih memilih saudara atau teman akrab ketimbang berdasarkan kemampuannya. Yang keempat, golput atau golongan putih, yaitu tindakan tidak memilih menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. Yang terakhir, ada kasus korupsi, yang merupakan kasus yang paling tinggi jumlahnya di Indonesia, yang biasanya dilakukan oleh para petinggi negara. Bismillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdillah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran mengenai materi kali ini. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini ialah Pancasila adalah dasar negara yang menjadi tolak ukur pemikiran bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang universal dan terkristalisasi dalam sila-silanya, yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi manusia sesuai dengan kodratnya. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, di dalam tubuh Pancasila telah terukur sebagai berbagai aspek pemikiran bangsa yang mengandung asas moralitas, politik, sosial, agama, kemusyawaratan, persatuan, dan kesatuan. Seluruh aspek tersebut senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas saling hidup menjiwai, diliputi, dan dijiwai satu sama lain. Pancasila merupakan suatu penghubung antar dasar negara dengan etika berpolitik. Pancasila dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang besar, khususnya di Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara sebagai acuan berdirinya negara. Dengan hal ini, maka akan memberikan pengaruh positif negara dalam bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya Pancasila, maka dapat memudahkan negara menjalankan sebuah negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perwujudan dari sila-sila. Dengan demikian, Pancasila sangat berpengaruh dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah negara. Saran. Kita sebagai para calon penerus masa depan untuk negara yang kita cintai ini, tanah air Indonesia, sudah sepatutnya bahwasanya kita berkewajiban mempelajari serta menjunjung tinggi Pancasila, karena Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan manusia, Pancasila sebagai etika dalam berpolitik. Jadi, akan menciptakan masyarakat yang beretika serta taat pada aturan yang ada. Bagi para mahasiswa maupun para pembaca bisa menerapkan setiap sila-sila Pancasila yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dalam bidang akademik maupun non-akademik juga bisa diterapkan.
Sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, yang simpan di dalam hati. Apabila ada kata yang salah, yang simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.